Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini lanjutan dari progres sebelumnya. Ini progres yang ketiga. Pada progres ketiga ini saya akan bertanya dan akan meminta saran kepada Bapak Arif mengenai langkah selanjutnya yang akan saya jalani. Mungkin untuk yang pertama mengenai web ini. Web ini sudah selesai, sudah rampung dengan menggunakan metode algoritma kolaboratif filtering. Di sini sudah bisa, mulai dari langganannya pun juga sudah bisa. Ini tadi saya belum melakukan bayar, mungkin saya akan melakukan bayar. Pada di sini, ini nanti langsung kehubung ke Mitrans. Pokoknya ini sudah bisa, Pak. Ini saya coba kasih lihat yang untuk mempersingkat video aja. Nih. Nah, ini dia sudah langganan, akan di sebelah kanan ini akan mendapatkan video yang khusus langganan yang tidak akan bisa dilihat oleh pengguna yang belum memiliki langganan. Mungkin itu yang selanjutnya akan mengenai paper journal. Nah, paper journal ini saya sudah membaca, ada 3 paper journal yang sudah saya baca. Dan sebelum masuk ke pembahasan jurnal ini, seperti yang Bapak bilang pada awal pertemuan kuliah dulu, jika website ini menggunakan kolaboratif filtering akan sedikit susah untuk terindeks Sinta3. Tapi bisa, tapi agak susah. Untuk dari itu saya sebenarnya ada kepikiran untuk membuat mengganti algoritmanya menggunakan hybrid, tapi saya kurang mahir untuk mengcoding, jadinya mungkin sedikit kesulitan sampai sini, makanya masih menggunakan kolaboratif filtering. Tapi di paper ini yang sudah terindeks Sinta3 ini, ini Sinta, maaf, yang kolaboratif filtering. Tapi aku sempat baca itu yang ada yang pakai kolaboratif filtering, dia Sinta3, Pak. Tapi tetap ada juga yang Sinta4, ada juga yang Sinta3. Ini yang contoh yang pakai hybrid, dia tembus Sinta3. Dia ini sistem rekomendasi buku untuk meningkatkan minat baca dengan pendekatan hybrid filtering. Ini tuh dia webnya menggunakan Python untuk bisa menghitung minat bacanya. Ini sudah saya baca tadi. Nah, dia memiliki data 110.000 dan 1.500 pengguna dan mendapatkan 8.000 interaksi. Ini dia menggunakan Python. Dan yang paling kanan ini yang saya baca barusan, ini juga Sinta3, dia algoritmanya hybrid, sistem rekomendasi dan peminjaman buku buku dari website sekolah ini. Jadi tapi dia menyimpulkan menjadi hybridnya, dia menghitung ratingnya. Dari dia login, terus kan ini website perpustakaan. Nah, di masing-masing buku ini dia ada ratingnya. Nah, terus dia menghitung rata-rata rating di sini, rata-rata rating pengguna maksudnya, dan akan menemukan dari user lainnya. Ini contoh yang perhitungan untuk simulasi kolaboratif. Tabelnya di sini. Terus yang atas ini konten, yang atas filtering, yang bawah juga filtering. Ini rata-rata. Ini prediksi berdasarkan item base kolaboratif dan user base. Ini item dan user dari item, jadi pengguna dan juga item itu bukunya ini berarti ya, Pak.
Tapi balik lagi, apakah saya harus mengganti algoritma di website saya, berita saya tadi menggunakan hybrid atau tetap menggunakan kolaboratif saja? Kalaupun jika menggunakan kolaboratif saja, ya saya mungkin sudah lanjut menuliskan paper. Mungkin ada dua lembaga yang sudah saya tuju. Mungkin yang pertama ada sistem apa tadi? Sistemasi dan juga sistemasi dan sisfokom kalau nggak salah satunya. Tapi 60% kemungkinan saya akan publishkan paper saya nanti di sini, karena ya salah satu dosen saya mata kuliah lain dia berada di dalam sini, dia pokoknya ikut apa gitu, aku lupa juga Pak. Tapi dengar-dengar katanya publishnya emang lama kalau di sini. Tapi makanya saya juga minta saran apakah di sistemasi atau di sisfokom. Mungkin pada hybrid ini saya sudah sedikit mempelajari, jadi ini menggabungkan kolaboratif dan content based. Dengan contoh, jika pengguna sering membaca berita bola dan pengguna lain kebiasaan serupa juga membaca tentang berita voli, maka berita volinya ini akan direkomendasikan asalkan juga relevan dari sisi konten. Terus ini mengatasi kelemahan masing-masing metode. Ini juga masih pelan-pelan saya pelajari, seperti cold start, pengguna baru belum punya history akan diatasi dengan content based. Dan juga sparsity yang pengguna jarang tapi dibantu dengan kolaboratif dan overspecial rekomendasi terlalu sempit. Untuk yang bawah ini menyediakan rekomendasi yang dinamis. Algoritma hybrid bisa memberikan campuran antara berita yang sering dibaca, berita yang sedang tren di kalangan pengguna dengan minat serupa, dan yang saya blogging ini mungkin akan saya skip dulu karena ini dia dikombinasikan dengan algoritma popularitas. Ini bahkan saya tidak tahu algoritma popularitas itu untuk apa dan fungsinya untuk apa. Ini selanjutnya ini meningkatkan engagement pengguna, kan pengguna akan lebih lama tinggal di situs dan juga pengguna lebih banyak mengklik berita ataupun membacanya. Dan setelah saya baca-baca mengenai hybrid ini, ternyata ini ada contoh kombinasi hybrid filtering. Untuk yang pertama ini, yang weighted hybrid ini ternyata menggabungkan skor kolaboratif filtering dan konten selalu dihitung dengan rata-rata bobot. Ini di paper yang tadi, yang website sekolah perpustakaan tadi, dia menggunakan yang ini Pak, yang nomor 1. Terus yang kedua ini, jika user baru gunakan content based, kalau sudah punya banyak data gunakan kolaboratif. Ini juga kurang memahami. Yang ketiga ini mixed ini artinya campuran, tampilkan 2 jenis rekomendasi sekaligus di halaman, misal rekomendasi untuk Anda dan orang lain membaca. Ini mungkin antara 1 dan 3 kalau dari angan-angan saya. Mungkin Pak Arif bisa memberikan pernyataan. Jikapun saya akan mengganti algoritma pada website tadi menggunakan hybrid filtering. Ini mungkin contoh singkat mengenai hybrid filtering. Misalnya si pengguna 1 sering melihat jadwal Piala Dunia, terus profil dan juga profil pemain timnas. Hybrid filtering akan merekomendasikan berita lain soal Piala Dunia, karena content based kan memfokuskan ke pengguna itu. Terus yang berita yang juga disukai pengguna lain yang konten serupa, misalnya update ranking timnas FIFA, karena kolaboratif ini kan antar pengguna kan Pak, sama halnya kayak setku yang ini kan, rekomendasi ini kan dari beberapa pengguna yang telah menyimpan berita-berita seperti ini. Jadi punya aku ini sudah ada, ini ada 4 total pengguna karena satunya ini admin. Nah, di 4 pengguna itu sudah beberapa menyimpan berita-berita, dan saya masuk di saya menggunakan salah satu penggunanya dan akan merekomendasikan ini. Tapi untuk masalah tabel adminnya ya seperti ini, masih sama seperti sebelumnya.
Ini yang daftar yang sudah langganan. Tadi yang saya pakai ini namanya Alexander, ini berhasil. Ini cuman yang atas ini cuman contoh. Ini yang pendaftar akun. Ini kalau mau menambahkan berita, ini untuk menambahkan slider pada slider itu yang slide ini yang menambahkan berita khusus langganan. Ini mengecek siapa saja daftar langganan lah. Ini untuk melihat subscribe yang ya istilahnya mendukung website ini. Nah, ini akun-akun yang terdaftar pada website ini, dan ini ada logout lah. Yang jadi itu tadi, apakah saya, yang jadi pertanyaan itu ya itu, apakah saya akan tetap menggunakan collaborative filtering untuk membuat paper jurnal dengan syarat harus bisa terindeks Sinta3, ataupun jikapun saya menggantinya menggunakan algoritma hybrid pada web ini, ya kendalanya ya cuma satu itu, mungkin tentang codingnya, karena saya tidak mahir. Nah, saya tadi sebelum saya menulis paper jurnal ini, template dari sistemasi, saya kayak mungkin Pak Arif bisa memberikan jawaban dan saran pada komentar di video ini. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.